Halo co-friend, jika menemukan soal seperti ini, diketahui suatu rangkaian listrik seperti pada gambar pada soal. Lalu, ditanyakan besar kuat arus yang melalui setiap sumber tegangan. Mula-mula, kita beri simbol pada setiap komponennya, misalnya ini R1, ini R2, R3, R4, dan R5. Kemudian, untuk sumber tegangannya, yaitu E1, E2, dan E3. Lalu, kita tentukan arah arus listriknya. Misalnya, di sini I1, I2, dan I3. Sehingga diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 3 ohm, R4 sama dengan 2 ohm, dan R5 sama dengan 2 ohm. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang melalui setiap sumber tegangan. Maka yang ditanyakan adalah I1, I2, dan I3. Kemudian, kita gambar loopnya seperti ini. Ini loop 1 dan ini loop 2. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sehingga I2 sama dengan I1 ditambah I3. Kita peroleh persamaan 1. Kemudian, kita tinjau loop 1, kita gunakan hukum 2 Kirchhoff, yang persamaannya yaitu sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma E adalah jumlah GGL, kemudian sigma I dikali R adalah jumlah penurunan tegangan. Negatif E1 dikurangi E2 ditambah I1 dikalikan R1 ditambah R2 ditambah I2 dikali R3 sama dengan 0. E1 dan E2 bernilai negatif karena kutub sumber tegangan yang lebih dahulu dijumpai oleh loop adalah kutub negatif. Arus I1 dan I2 bernilai positif karena arahnya searah dengan arah loop. I1 dikali dengan R1 dan R2 karena I1 melalui R1 dan R2. Kemudian I2 dikali dengan R3 karena I2 melalui R3. Negatif 6 dikurangi 3 ditambah I1 dikalikan 2 ditambah 2 ditambah I2 dikali 3 sama dengan 0. Negatif 9 ditambah 4I1 ditambah 3I2 sama dengan 0. Sehingga 4I1 ditambah 3I2 sama dengan 9, kita peroleh persamaan 2. Kemudian kita tinjau pada loop 2. Kita gunakan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Negatif E2 dikurangi E3 ditambah I3 dikalikan R4 ditambah R5 ditambah I2 dikali R3 sama dengan 0. E2 dan E3 bernilai negatif karena kutub sumber tegangan yang lebih dahulu dijumpai oleh loop adalah kutub negatif. Arus I3 dan I2 bernilai positif karena arahnya searah dengan arah loop. I3 dikali dengan R4 dan R5 karena I3 melalui R4 dan R5. Kemudian I2 dikali dengan R3 karena I2 melalui R3. Negatif 3 dikurangi 3 ditambah I3 dikali 2 ditambah 2 ditambah I2 dikali 3 sama dengan 0. Negatif 6 ditambah 4 I3 ditambah 3I2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan 4I3 ditambah 3I2 sama dengan 6. Kita peroleh persamaan 3. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. 4I1 ditambah 3 dikalikan I1 ditambah I3 sama dengan 9. 4I1 ditambah 3I1 ditambah 3I3 sama dengan 9. 7I1 ditambah 3I3 sama dengan 9. Kita peroleh persamaan 4. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. 4I3 ditambah 3 dikalikan I1 ditambah I3 sama dengan 6. 4I3 ditambah 3I1 ditambah 3I3 sama dengan 6, sehingga diperoleh persamaan 7I3 ditambah 3I1 sama dengan 6. Kita peroleh persamaan 5. Kemudian kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Untuk persamaan 4, yaitu 7I1 ditambah 3I3 sama dengan 9, dan persamaan 5 yaitu 3I1 ditambah 7I3 sama dengan 6,
persamaan 4 kita kali 3 dan persamaan 5 kita kali 7. Sehingga 21I1 ditambah 9I3 sama dengan 27 dan 21I1 ditambah 49I3 sama dengan 42. Kita eliminasi untuk I1 sehingga negatif 40I3 sama dengan negatif 15. Sehingga I3 sama dengan 15 dibagi 40, hasilnya 0,375 ampere. Dari hasil I3 ini, kemudian kita substitusikan ke persamaan 5, yaitu 7I3 ditambah 3I1 sama dengan 6, menjadi 7 dikalikan 0,375 ditambah 3 kali I1 sama dengan 6. 2,625 ditambah 3I1 sama dengan 6. 3I1 sama dengan 6 dikurangi 2,625. 3I1 sama dengan 3,375 sehingga I1 sama dengan 3,375 dibagi 3. Hasilnya 1,125 ampere. Kemudian dari hasil I1 dan I3 kita substitusikan ke persamaan 1 sehingga I2 sama dengan I1 ditambah I3 sama dengan 1,125 ditambah 0,375 hasilnya 1,5 ampere. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.